Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Syafira Rahmadani, NPM 22130210098. Prodi Pendidikan Matematika kelas 22C. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang sistem pernafasan. Sebelum kita membahas tentang organ-organ pernafasan, terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian dari pernafasan. Pernafasan adalah suatu proses mulai dari pengambilan oksigen, pengeluaran karbohidrat hingga penggunaan energi di dalam tubuh. Selanjutnya, sistem pernafasan manusia tersusun atas hidung, faring atau tekak, laring atau ruang suara, trakea atau tenggorokan, bronkus, dan paru-paru. Dan di samping ini berikut gambar-gambar dari organ-organ pernafasan. Selanjutnya, secara struktural, sistem pernafasan bagian atas meliputi hidung dan faring, dan sistem pernafasan bagian bawah meliputi laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Secara fungsionalnya, zona penghubung fungsinya yaitu menyaring, menghangatkan, dan melembabkan udara serta menyalurkan udara menuju paru-paru. Dan zona respirasi tersusun atas jaringan dalam paru-paru yang berperan dalam pertukaran gas yaitu alveolus. Berikutnya penjelasan organ-organ pernafasan. 1. Ada hidung. Di hidung ada jutaan sel saraf yang menangkap partikel aroma yang memasuki rongga hidung. Ada juga rambut hidung atau cilia untuk menyaring udara sehingga kotoran tidak masuk ke paru-paru. Dan kelenjar lendir mengatur kelembapan udara. Selanjutnya saluran pernafasan terdiri dari 1. Trakea, tersusun dari cincin tulang rawan dan terdapat silia atau rambut halus silia yang berfungsi untuk menyaring udara dari benda asing. Di bagian depan trakea terdapat epiglotis atau tekak yang berfungsi membuka dan menutup saluran. 2. Ada laring, organ berongga yang dapat mengeluarkan suara saat udara masuk dan keluar. 3. Ada bronkus, sebagai saluran udara dan memastikan udara masuk dengan baik dari trakea ke alveolus. 4. Ada bronkiolus, cabang dari bronkial yang mengarah ke alveoli. Berikutnya, paru-paru. Paru-paru menyerap oksigen sebanyak 250 ml per menit dan mengeluarkan karbon dioksida sebanyak 200 ml per menit. Di dalam paru-paru terdapat pleura. Pleura yaitu selaput membungkus yang melindungi paru-paru. Dan terdapat alveolus, tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida secara difusi. Terdapat juga diafragma, otot yang membantu paru-paru menarik dan mengeluarkan udara. Dan terakhir terdapat lobus paru-paru, yaitu bagian paru-paru berbentuk bulat, 3 di paru-paru kanan dan 2 di paru-paru kiri. Selanjutnya proses perjalanan udara. 1. Masuknya melalui hidung, penyaringan oleh rambut hidung, diatur kelembapannya oleh selaput lendir dan penyesuaian suhu oleh kapiler darah. 2. Melalui trakea penyaringan benda asing termasuk bakteri, virus oleh silia. Selain itu, udara juga diatur kelembapannya dan suhunya. 3. Melalui bronkus dan bronkiolus, udara diteruskan ke paru-paru atau alveolus. 4. Paru-paru udara mengalami pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida di alveolus. Berikutnya beralih ke mekanisme pernafasan. Mekanisme pernafasan terdiri dari 1. Sistem pernafasan dada. Pernafasan dada berlangsung dalam 2 tahap, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi terjadi bila otot antara tulang rusuk luar berkontraksi, tulang rusuk terangkat, volume rongga dada membesar, paru-paru mengembang, sehingga tekanan udaranya menjadi lebih kecil dari udara atmosfer, sehingga udara masuk.
Ekspirasi terjadi bila otot antara tulang rusuk luar berelaksasi, tulang rusuk akan tertarik ke posisi semula, volume rongga dada mengecil, tekanan udara rongga dada meningkat, tekanan udara dalam paru-paru lebih tinggi dari udara atmosfer. Akibatnya udara keluar. Yang kedua, sistem pernafasan perut. Pernafasan perut berlangsung dalam 2 tahap juga. Sama dengan sistem pernafasan dada, ada tahap inspirasi dan tahap ekspirasi. Bedanya di sistem pernafasan perut, tahap inspirasi terjadi bila otot diafragma berkontraksi, diafragma mendatar mengakibatkan volume rongga dada membesar sehingga tekanan udaranya mengecil, dan diikuti paru-paru yang mengembang mengakibatkan tekanan udaranya lebih kecil dari tekanan udara atmosfer dan udara masuk. Kedua, tahap ekspirasi diawali dengan otot diafragma berelaksasi dan otot dinding perut berkontraksi menyebabkan diafragma terangkat dan melengkung menekan rongga dada, sehingga volume rongga dada mengecil dan tekanannya meningkat sehingga udara dalam paru-paru keluar. Pernafasan perut umumnya terjadi saat tidur. Dan yang terakhir adalah gangguan sistem pernafasan. Berikut ini adalah tabel dari beberapa gangguan sistem pernafasan. 1. Penyakit influenza. Penyebabnya virus influenza. Ciri-ciri: demam, menggigil, batuk, sakit kepala, bersin-bersin, dan nyeri punggung. 2. Sesak nafas. Penyebabnya udara tercemar oleh asap seperti asap pembakaran sampah, kendaraan bermotor, dan rokok. Ciri-cirinya sesak dan sulit bernafas. 3. Penyakit asma. Penyebabnya penyempitan saluran pernafasan karena udara tercemar, dingin, dan tekanan emosi. Ciri-cirinya sulit bernafas. 4. Penyakit TBC paru-paru. Penyebabnya bakteri TBC atau tuberkulosis dengan ciri-cirinya batuk terus-menerus, penurunan nafsu makan, dan berat badan. Yang kelima, penyakit bronkitis. Penyebabnya peradangan bronkus. Ciri-cirinya batuk berdahak, sesak napas, aktivitas ringan, sering menderita infeksi, dan pernafasan, misalnya flu. Yang keenam, penyakit polip. Penyebabnya penyempitan saluran pernafasan karena pembekakan kelenjar limfa. Ciri-cirinya hidung tersumbat, penurunan indera penciuman, bersuara sengau. Sekian penyampaian materi tentang sistem pernafasan dari saya. Pesan saya, jaga-jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.